Mungkin kita berada di titik paling bawah dalam hidup, jangan lupa akan Allah. Kadang di situ kabar gembira Allah kasih tahu pada kita. Ingat bahwa ke depan Allah akan memberikan fathun qarib, akan berikan kesuksesan, kemudahan dalam hidup. Berimanlah akan itu. Maka beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib di dalam Islam, itu bagian dari optimisme yang tidak akan pernah punah, tidak pernah hancur di dalam iman Islam. Maka kawan-kawan muda, optimislah kalian dalam hidup. Kalau optimis pada kerja, pada job, kalian bisa akan putus asa. Tapi kalau optimis karena Allah, kalian tidak akan pernah putus asa. Maka cari karir, cari job, cari masa depan itu karena Allah, bukan karena yang lain. Maka kau tidak akan pernah kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Hadirin saudaraku seiman dan seakidah yang telah berhadir di Masjid Al-Ma'mur Lamprit, Kota Banda Aceh yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, tahun 1447 Hijriah. Kita berada saat ini adalah di pertengahan abad ke-15 Hijriah, ya. Alhamdulillah, ada 1447 tahun sudah dari peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat inilah kita hidup, ya. Jadi kalau orang nanti akan bicara kapan kita hidup, maka kita hidup adalah setelah 1447 tahun daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita masuk tahun baru, ya. Apa yang mestinya kita membawa perasaan dan juga harapan kita kepada tahun yang akan datang atau tahun ini yang akan kita lewati, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka dalam pertemuan ini kita akan bicara sedikit adalah refleksi kita untuk tahun yang akan datang, ya. Ketika Allah telah menjadikan tahun itu, inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahra, kata Allah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah isna asyara syahra, hanya 12 bulan saja, ya. Itu sudah ada dalam kitab Allah, ya. Jadi bukan kesepakatan kita, bukan kesepakatan pemerintah untuk menjadikan setiap 12 kali 30 itu kita hitung 1 tahun, ya. Itu bukan kesepakatan daripada pemerintah, tetapi itu sudah menjadi ketetapan Allah. Begitu Allah menciptakan langit dan bumi, maka ketetapan iddatish syuhuri 'indallah, bilangan bulan itu 12. Dari mana datangnya 12 itu? Adalah dari bahwa bumi ini menyempurnakan putarannya mengitari matahari, melakukan tawaf matahari itu, mengelilingi matahari sempurna itu adalah selama 12 kali dia berotasi, saudaraku yang dimuliakan Allah. Sudah begitu ketetapan Allah, dan itu menjadi ketetapan tahun. Dan kita tahu, ya, bagaimana melihat bulan setiap 30 hari atau 29 hari itu adalah jumlah daripada bilangan bulan mengitari bumi, kemudian jumlah daripada lama bumi mengitari matahari, itu adalah 12 kali bulan mengitari bumi, itu 1 kali bulan mengitari matahari, 1 kali bumi mengitari matahari. Begitulah ketetapan dari Allah yang enggak bisa diubah.
Maka bayangkan pada saat kita jalan di jalan tol yang di sana tidak ada rambu-rambu dan tanda petunjuk dan nama. Kita tidak tahu berapa jauh sudah kita melangkah. Ini berapa puluh kilometer kita pergi. Sudah dekatkah dengan Sigli atau masih jauh dengan Sigli, kita tidak tahu. Kalau seandainya tidak ada alamat dan tanda. Tetapi pada saat dikasih tahu tanda berapa kilometer lagi, sudah berapa kilo kita berangkat, kita di titik kilometer berapa, kita tahu ini arahnya semakin dekat, semakin jauh dari apa, semakin dekat kepada apa, ya. Maka itu tempat. Begitu pula lah dengan waktu, ya. Begitu pula lah dengan waktu. Allah jadikan waktu itu adanya bilangan bulan, adanya bilangan tahun, terus berputar seperti itu adalah untuk menjadi apa? Menjadi pengingat bagi kita dan juga untuk kita bersyukur. Itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Furqan, "Walladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura." Walladzi ja'ala al-laila wan-nahar, dialah yang menjadikan siang dan malam itu khilfah, alladzi yakhlufu ba'dahu ba'd, yaitu yang terus silih berganti. Dialah Allah yang menjadikan siang dan malam itu terus berganti, malam menggantikan siang, siang menggantikan malam, terus seperti itu. Liman arada, bagi siapa yang ingin, ayyadzakara, untuk mengingat, back to work, tedraw, ya, mengingat, mengambil pelajaran dari kehidupan. Sudah berapa tahun sudah ini? Kita sudah tua, ya. Ya, dengan apa? Bilangan tahun dan bulan. Saya sudah beranjak semakin tua. Artinya sudah apa? Sudah di kilometer berapa ini? Finishnya sudah dekat. Ya, finish kita semakin dekat, ya. Liman arada ayyadzakar, yang ingat, ambil pelajaran dari kehidupan. Au arada syukura, atau dia ingin bersyukur. Sudahkah kita mengambil langkah untuk mensyukuri kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita sejak dari awal sampai hari ini? Atau kita masih lalai, masih kufur akan nikmat Allah kepada kita yang telah diberikan? Sudah begini umur kita, masih belum paham kita ingin bersyukur kepada Allah dalam waktu tahun ke depan yang Allah masih berikan umur kepada kita? Atau kita masih merasa belum cukup? Kapan rencananya akan bersyukur? Masih menunggu 2 tahun baru yang akan datang yang kita masih belum tahu apa yang akan terjadi? Kapan kita akan mulai bersyukur? Makanya Imam Hasan Al-Basri, beliau sebutkan di dalam sebuah perkataan beliau yang bagus sekali adalah, "Ma min yaumin yanshaqqu fajruhu illa wa yaqul." Tidak ada hari yang fajar terbit di hari itu kecuali hari itu pasti dia mengatakan apa? Ya ibna Adam, ana khalqun jadid wa ala amalika syahid. Setiap hari yang terbit fajar itu sebenarnya hari itu bilang sama kita, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ana khalqun jadid. Aku ini ciptaan Tuhan yang baru. Tidak ada tahun yang datang juga kecuali tahun itu ngomong sebenarnya sama kita bahwa wahai anak Adam, ini aku adalah ciptaan Tuhan yang baru, makhluk Allah yang baru, tahun yang baru. Wa ala amalika syahid, dan aku akan menjadi saksi terhadap amalanmu, ya. Fatazawwad minni bi amalika shalih. Maka berbekallah kalian wahai anak Adam dariku dengan amal soleh. Berbekallah dari waktu ini, dari tahun ini dengan amalan soleh kalian. Ya, fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Karena aku tidak akan balik lagi sampai hari kiamat, kata Imam Hasan Al-Basri. Sebenarnya hari itu ngomong begitu. Setiap hari tanggal baru, tanggal baru, tanggal baru, tanggal baru, sampai bulan baru, tahun baru. Itu semua baru, tidak akan pernah balik lagi. Tanggal yang sudah kita sobek di kalender kita itu selesai sudah. Bye-bye, selesai. Dia tidak akan pernah balik lagi tanggal yang kita sobek itu. Hari itu apa yang kita buat, perasaan kita apa hari itu, kemudian juga ada amalan apa yang telah kita buat pada hari itu, sesuatu maksiatkah atau taatkah, udah selesai itu semua.
Dia tidak akan balik lagi. Maka setiap hari yang datang, setiap bulan baru yang datang, setiap tahun baru yang datang, dia ngomong seperti itu. Maka jadikan aku ini bekal amal solehmu, karena aku pergi tidak akan balik sampai hari kiamat. Nah, naifnya kita manusia itu adalah kita lupa. Kita lupa itu semua. Apa yang telah lalu itu lupa. Semakin lama semakin lupa. Betapapun itu sesuatu pekerjaan yang pernah kita lakukan dalam hidup, itu dengan mudah kita lupakan, makin lama makin kita lupa. Tetapi kabar buruknya, kalau boleh dikatakan kabar buruk, ya, bad newsnya, ya, itu apa? Itu semua Allah tidak lupa. Kita boleh membuang tanggal yang sudah kita sobek dari kalender itu, kita bakar, selesai, nggak tahu pun tanggalnya kapan, harinya kapan, boleh kita buang. Tetapi Allah nggak buang itu. Allah mencatat itu semua. Dalam surat Al-Jathiyah Allah berfirman, wa tara kullu ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun, hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Ini entahkah good news atau bad news, berita baik atau berita buruk, wallahu a'lam. Mudah-mudahan jadi berita baik, bukan berita buruk. Apa beritanya? Allah sampaikan, wa tara kullu ummatin jathiyah. Nanti pada hari kiamat engkau melihat setiap umat itu berlutut, ya. Kullu ummatin tud'a ila kitabiyah. Setiap umat itu akan dipanggil untuk mengambil dan melihat kepada catatan amalannya, ya. Al-yawma tujzau ma kuntum ta'malun. Hari ini kalian akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah kalian kerjakan. Ma kuntum ta'malun, apa yang telah kalian kerjakan. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Allah berfirman apa? Ini kitab catatan kami akan berbicara secara benar terhadap apa yang telah kalian kerjakan, ya. Jadi nanti kitab itu dia bisa ngomong. Ya, kalau hari ini kita bilang, masa kitab bisa ngomong sih Ustaz? Kitab itu bisa ngomong. Hari ini buku bisa. Buku hari ini masukkan ke dalam, kita scan. Setelah kita scan, buku yang kita scan itu kemudian kita suruh baca, ngomong dia buku itu hari ini sekarang kan. Kita paham sekarang ada aplikasi yang bisa baca buku. Allah sampaikan kepada kita catatan amalan kita yang tercatat dalam hidup itu, dia akan ngomong nanti hari kiamat. Jangan pikir bahwa gimana caranya, hari ini sudah ketahuan gimana caranya kok. Buku yang kita tulis dengan tangan kita bisa ngomong dia nanti buku itu, ya. Allah bilang yantiqu 'alaikum bil haqq. Dia akan berbicara kepada kalian sendiri secara benar, kata Allah. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Kami dulu di dunia, ya, kata Allah, kitab ini bilang, buku itu bilang apa? Kami mencatat, nastansikhu itu adalah mencatat secara detail apa saja ma kuntum ta'malun, apa saja yang kalian kerjakan. Allah, ya. Tercatat semua. Kalender yang sudah kita buang itu tercatat sama Allah. Kita mungkin mencatat 1-2 agenda penting menurut kita, tapi banyak hal lain yang kita kerjakan itu dicatat sama Allah. Dia akan ngomong nanti dari jam berapa ke jam berapa apa yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan kitab itu yang ngomong nanti di hari kiamat itu adalah membawa berita gembira pada kita, menghibur kita. Alhamdulillah, sempat saya kerjakan itu dulu. Alhamdulillah, sempat saya melakukan itu dulu. Saudaraku, ya, tahun baru, tahun kita ingin memperbaiki kehidupan kita ingin mensyukuri kehidupan kita yang masih diberikan oleh Allah, kesempatan yang baru ini. Jangan terlambat, jangan terlambat, jangan terlambat. Ini poin yang pertama yang ingin kami sampaikan, ya. Poin yang kedua adalah, saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah kita belajar daripada para sahabat Nabi dan dari Nabi sendiri di dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan. Hari ini kita berhadapan dengan kondisi umat Islam di dunia, Gaza, Palestina.
yang sangat membuat hati kita renyuh. Rasanya seakan-akan putus harapan, ya. Rasanya seperti itu, ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemenangan masa depan. Di dalam Al-Quran banyak sekali janji Allah disampaikan kepada Rasul-Rasulnya. Kita lihat ini ayat diturunkan oleh Allah di Mekah. Ayat diturunkan di Mekah. Kita tahu kondisi Mekah seperti apa. Kondisi Mekah di mana penindasan demi penindasan terjadi terhadap umat Islam. Pokoknya umat Islam sahabat hanleh nafai. Hana getuho pelih nafai, penindasan setiap hari ditindas. Jadi kalau kita lihat Mekah itu kondisi umat Islam dan pengikut Nabi, rasanya nggak ada masa depan Islam. Selesai. Baru muncul Islam, langsung diaborsi Islam itu oleh orang-orang musyrikin. Ya. Tapi bagaimana para sahabat bisa bertahan dalam kondisi yang sangat minim kemampuan, kemudian juga minim prasarana, minim ekonomi, minim cover politik, sangat minim juga, sangat kecil, ya. Rasanya masa depan tidak jelas. Rasanya, ya, kalau kita membaca, rasanya masa depan tidak jelas. Tapi Allah turunkan ayat yang menjanjikan kemenangan kepada umat Islam saat itu. Dalam kondisi yang pelik seperti itu. Allah sebutkan misalkan dalam ayat surat Ghafir ayat 50, Allah sampaikan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Allah berjanjikan apa? Ini diturunkan di Mekah, ya. Ayat ini diturunkan di Mekah. Inna lanansuru rusulana, kami pasti akan menolong rasul-rasul kami. Allah enggak bilang kami menolong Muhammad, enggak. Kami pasti menolong rasul-rasul kami. Bukan cuma Nabi Muhammad, rasul-rasul yang sebelumnya juga, ya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan hari di mana para saksi nanti akan bersaksi, yaitu hari kiamat. Nah, ini janji daripada Allah. Begitu juga Allah sampaikan di dalam surat As-Saffat misalkan, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun, kata Allah. Begitu juga di dalam surat As-Saffat di Mekah diturunkan, Allah sampaikan sudah menjadi ketetapan bahwa kami pasti untuk hamba-hamba kami dan juga para mursalin, innahum lahumul mansurun, mereka itu adalah pasti akan ditolong, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara-tentara kami itu adalah yang akan menang. Itu janji Allah. Di mana? Di Mekah. Coba lihat kepada realnya di Mekah. Mekah itu ketika Nabi SAW diturunkan ayat di Mekah, para sahabat tiap hari baca itu janji Allah. Kami akan menolong orang-orang rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan nanti pada hari kiamat. Udahlah, hari kiamat, oke, sekarang di dunia dulu nih yang bisa kita lihat. Mana nih pertolongannya? Coba kita bayangkan kita hidup di Mekah pada saat kondisi seperti itu. Ayat sudah turun, tapi kondisi semakin hari semakin pelik, semakin hari semakin susah, sampai Nabi berhijrah ke Taif. Ya, Nabi berhijrah ke Taif. Di Taif juga ternyata Nabi enggak diterima, balik lagi ke Mekah. Itu balik Nabi ke Mekah hampir tidak bisa masuk kecuali dengan sebuah jaminan dari orang musyrikin. Ya Allah. Setelah balik Nabi ke Mekah dari Taif, kemudian ya Nabi SAW disuruh berangkat ke Madinah, keluar dari Mekah. Pertanyaannya, ini ayat turun di Mekah, katanya mau ditolong. Kenapa ternyata kita harus lari? Di mana bumi yang paling mulia,
Di mana rumah Allah yang paling mulia? Di mana kampung Nabi SAW tempat beliau lahir? Mekah. Paling mulia di atas muka bumi Mekah. So, kenapa kita harus lari? Harus ternyata kita tidak dapat pertolongan. Mungkin kita akan ngomong begitu. Ini jadikan pelajaran dalam hidup. Allah sudah janjikan turun ayat di Mekah, tapi ternyata harus keluar Mekah. So, di mana pertolongan? Iya kan? Nah, kita harus paham. Allah menjanjikan kepada hambanya, pasti itu akan terjadi. Cuma kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka jangan berputus asa terhadap kemenangan yang Allah janjikan dalam hidup kita. Kadang kita mengharapkan Allah diberikan rezeki oleh Allah di sini nih. Ternyata enggak di sini Allah kasih loh. Bahkan yang di sini bangkrut. Lalu kita mengharap, saya sudah habis-habisan di sini. Usaha saya sudah dari awal masa saya muda sampai saat ini ternyata bankrupt semua. Sudah. Tuhan tidak sayang sama saya. Rasulullah SAW berjuang habis-habisan di Mekah, keluar dari Mekah. Pertolongannya di mana? Sama orang yang gak beliau kenal di Madinah. Masih ada harapan, masih ada harapan. Allah janjikan pertolongan, pasti itu dapat loh. Mungkin dalam hidup kita bentuknya adalah udah usaha kita habis-habisan di sini, ternyata nggak jadi juga. Putus asa, kita putus asa, selesai sudah hidup ini. Putus asa betul-betul udah akhir hidup dengan kebangkrutan dan buruk sangka sama Allah. Itu bukan orang mukmin. Orang mukmin begitu. Tapi apa juga orang mukmin nggak seperti itu. Ya, dia janji daripada Allah tetap dia pegang. Ya, maka Nabi hijrah ke Madinah. Ya Allah, ternyata ditolong di Madinah. Di Madinah lah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kadang kita ternyata di usaha lain yang sedikit kurang kita perhatikan, di sana ternyata kita diberi rezeki sama Allah. Mungkin sama kita nggak diberi sama Allah, sama anak kita pula ternyata, ya Allah, dari anak saya rupanya, bukan dari saya. Bukan dari kita, kadang dari istri kita. Bukan dari kita, dari suami kita. Boleh. Allah Maha Kaya. Allah Maha Memberi. Jangan buruk sangka sama Allah. Makanya optimisme seorang mukmin dalam hidup ke depan itu adalah bagian daripada iman. Optimisme kita ke depan itu bagian daripada iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ketika hijrah bersama Nabi ke Madinah, mereka harus berkorban apa? Meninggalkan sanak saudara, meninggalkan anak istri, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta benda yang mereka, kita tahu bagaimana harus keluar dari rumah dengan susah payah. Ada yang bahkan meninggalkan istri dengan anaknya, dia berangkat dan istri tertindas di kampung. Apa artinya berangkat hijrah? Keluarga tertindas di kampung. Apa artinya berangkat hijrah? Seorang anak berangkat hijrah seperti Mus'ab bin Umair, yang dia itu adalah meninggalkan ibunya yang mengharapkan dia, begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengharapkan dia untuk tidak pergi meninggalkan ibunya, yang ibunya menangis dan tidak mau makan, tidak mau minum. Beliau tinggalkan itu demi berangkat hijrah misalkan. Sulit sekali mereka berangkat untuk hijrah. Kok mau begitu? Kenapa mau? Karena mereka berangkat dengan janji Allah dan berangkat karena Allah. Pelajaran bagi kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita kadang ada juga sih pindah hidup, berhijrah kita. Sering kita pindah kehidupan kita, pindah tempat tinggal ya. Pindah tempat tinggal bukan pindah hidup. Pindah tempat tinggal kita. Dari Banda Aceh pindah ke mana? Ke Lok Semawe. Dari Banda Aceh mungkin pindah ke luar kota Aceh, mau pindah ke Jambi, ke Medan, pindah ke mana? Kemana? Kenapa pindah? Tugas. Ya, penempatan saya di sana. Oke. Kenapa mau pindah hijrah begitu? Tinggalin anak istri di sini. Tugas. Tugas siapa? Tugas negara. So why? Kenapa emangnya? Gaji saya ada di situ. Oke. Jadi pindah karena masalah keuangan. Pindah karena masalah gaji.
pindah karena masalah itu. Pertanyaannya, adakah kita mampu pindah karena Allah? Apakah ini pindah karena Allah atau pindah hanya semata-mata karena gaji? Karena pekerjaan. Para sahabat mereka pindah karena Allah. Pindah karena Allah. Maka siapapun hari ini yang dia harus pindah hidupnya atau pindah tempat tinggalnya, meninggalkan sanak saudara, famili dan keluarga, yuk pindah karena Allah. Jadilah di mana kita tinggal itu adalah untuk menolong agama Allah. Bukan semata-mata hanya karena apa? Untuk karir, job, naik pangkat, naik ini, naik itu. Tersiksa hidup itu. Tersiksa hidup. Tersiksa hidup kita kalau kita hanya pindah tempat tinggal, pindah kampung halaman, tinggalkan anak istri hanya karena karir. Tersiksa sekali itu. Anak istri menangis di kampung. Ya, anak yang masa-masa dia masih kecil, semestinya ada ayah di sampingnya. Saat itu dia lewati menangis malam, tidak ada yang lihat. Dan ayah hanya memikirkan bahwa tenang aja nak, karir ayah ini, demi karir ayah, demi karir ayah. Kenapa enggak karena Allah? Kenapa hanya karena job? Karena pekerjaan, karena ini. Adakah pekerjaan itu paling besar dalam hidup kita? Makanya Nabi SAW, bukannya Allah yang lebih besar dalam hidup, bukannya menolong agama Allah lebih besar dalam hidup. Makanya Nabi sampaikan kepada para sahabat yang pada saat berhijrah itu ada berbagai macam multi purpose juga, berbagai macam latar belakang juga tuh mau berangkat hijrah. Ada yang rencana mau biar bisnis di sana, ada mikir begitu. Kemudian ada juga pindah hijrah ke Madinah. Kenapa? Biar nikah sama orang Madinah. Nampaknya kalau di Mekah ini terlalu mahal dan maharnya mahal sekali. Ya pindah ke sana nanti bisa nikah. Ya di Aceh ini terlalu mayamnya terlalu mahal ini. Pindahnya ke sana untuk nikah sama yang murah-murah di sana. Pakai seperangkat alat sholat bisa. Ya contoh misalkan ya. Ya. Apa kemudian disampaikan oleh Nabi SAW? Innamal a'malu binniyat, sampaikan oleh Nabi. Ini hadis yang kalau kita baca di dalam Sahih Imam Bukhari menjadi hadis pertama pembuka kitab Sahih Imam Bukhari. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu adalah setiap seseorang itu innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu adalah dinilai sesuai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Ya. Faman kanat hijratuhu lillah wa lirasulihi fa hijratu lillahi wa lirasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, maka dia akan dicatat hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, tapi kalau seandainya hijrahnya adalah demi untuk dapat keuntungan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, ada masa itu, ada begitu diingatkan sama Nabi. Atau karena ingin nikah, atau yang pertama tadi adalah karena ingin dapat job pekerjaan, ya sudah, berarti pindah tempat kerja. Dia hanya dapatkan ya job tempat kerja saja. Dia tidak mendapatkan itu yang lain. Ya, Nabi ingatkan itu. Maka apapun dalam hidup, ada perpindahan dalam hidup kita, pindah tempat tugas kita, tempat ini. Pertama yang kita junjung adalah niatku karena Allah. Ya. Di mana kita berpijak, di situ langit kita junjung. Ya, di mana bumi kita pijak, langit kita junjung di situ. Artinya apa? Perintah langit dalam hidup itu adalah nomor satu. Saya harus bermanfaat demi umat di tempat ini. Kerja itu nomor dua. Apa yang bisa saya berikan kontribusi untuk umat di tempat ini? Karena ini hari-hariku, tahun-tahunku, umurku yang akan aku habiskan di tempat ini. Ya. Apa yang akan bermanfaat bagi umat Nabi dan bagi agama ini di tempat, begitulah. Job itu adalah salah satu sarana saja untuk saya mengabdi yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik bagi umat Nabi SAW. Yuk hijrah niat kita juga.
Kita ada dalam hidup hijrah. Jadi jadikan hijrah itu karena Allah. Maka siapa saja yang hijrahnya itu karena Allah, Allah akan janjikan betul janji Allah. Lanansuru rusulana walladzina amanu. Kami akan tolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Allah tolong. Anak kita yang kita tinggalkan, keluarga kita yang kita tinggalkan, itu Allah akan tolong, tenang. Itu Allah akan tolong. Karena apa? Kita hijrah karena Allah. Allah akan tolong itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah. Kemudian poin yang terakhir adalah bagaimanapun kondisi umat Islam hari ini di Gaza dan yang lain, kita juga begitu. Kita yakin Allah akan nolong nih. Akan ditolong sama Allah. Tapi pertolongan itu akan datang dengan asbab yang benar kita ambil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, ya, begitu banyak asbab yang beliau ambil untuk bisa sukses sampai ke Madinah. Ya, kita lihat bagaimana Nabi bahkan menyembunyikan proses hijrah beliau, disembunyikan, nggak ada yang tahu, hanya Abu Bakar yang tahu. Di siang hari Nabi pergi ke rumah Abu Bakar, nggak ada orang yang lihat. Kemudian setelah itu dipersiapkan ontanya juga nggak sembarangan, onta yang sangat kuat untuk hijrah, dengan sampai mati di tengah jalan, yang super, yang paling bagus disiapkan oleh Abu Bakar. Kemudian dipersiapkan juga ada guide. Guide-nya ini adalah guide, bahkan harus meng-hire guide orang musyrik. Abdullah bin Uraiqid itu di-hire oleh Nabi dengan apa? Menunjukkan jalan ke Madinah, enggak jalan Banda Aceh Medan, tapi jalan, kalau jalan Banda Aceh Medan bahasa kita sekarang jalan raya itu yang ketahuan lah berangkat hijrah, tapi jalan gunung. Kalau bahasa kita jalan gunung, tapi dulu itu jalan laut, pinggir pantai yang jarang orang melewati di sana. Nabi nggak pernah pergi, Abu Bakar nggak pernah pergi. Jadi gimana caranya? Nabi tidak pernah lewat jalan itu, Abu Bakar juga enggak. Pergi berdua pula. Memadang doa, ya Allah, alhamdulillah, tenang jak laju, ya. Santai bro, berangkat aja, ada Allah yang akan menunjuki jalan. Apakah begitu hidup Nabi? Enggak. Ya Nabi nggak tahu, Abu Bakar nggak tahu, carilah ya orang yang tahu. Orang yang tahu bukan Muslim, kafir dia, kafir sekalipun mau kita bayar berapa kita bayar, asal dia kasih tunjuk jalan pada kita dan dia merahasiakan informasi kita, dibayar sama Nabi, di-hire itu orang. Betul-betul profesional cara Nabi. Begitu juga Nabi berangkat, semestinya pergi ke Madinah arah utara, tapi Nabi bersembunyi di arah selatan. Ya, 3 hari 3 malam bersembunyi di situ. Ya, setelah itu baru Nabi berangkat. Pakai taktik strategi yang jitulah. Padahal itu sudah dijanjikan kemenangan sama Allah. Tapi semua asbab akibat, asbab-asbab yang memberikan kesuksesan Nabi untuk berangkat hijrah itu semua diambil oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya Imam Syekh Al-Ghazali dari Mesir, seorang pemikir dan ulama Mesir, beliau sampaikan adalah ittikhadul asbab fi tadbiril haya minal Islam. Bahwa mengambil semua sebab yang benar di dalam memanage kehidupan hidup itu adalah intinya Islam. Kalau kita hari ini inti Islam pokoknya dalam doa serahkan roh, buat hanalom ka serahkan roh laju buat ka hanadi. Dengan dalih apa? Dalih apa? Kita orang beriman, tenang aja, ya. Walaupun kita tidak tahu, ya sudahlah, enggak apa-apa, ya. Sebabnya mana? Ambil sebabnya. Rasulullah mengambil semua sebab itu. Makanya setelah Rasulullah mengambil semua sebab itu, beliau kemudian ketika bersembunyi di Gua Thur, ketahuan pula. Hampir ketahuan kan? Hampir ketahuan. Di saat itu Nabi mengatakan apa? Abu Bakar yang menangis, takut dengan kejadian yang akan terjadi kalau seandainya mereka menangkap Nabi, sudahlah selesai ini. Ya. Dalam kalkulasi selesai sudah ini, ya. Tapi Nabi tersenyum. Di saat yang paling genting, Nabi tersenyum. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan menangis wahai Abu Bakar, Allah bersama kita.
Kok bisa Nabi enteng sekali ngomongnya begitu? Kalau saya Abu Bakar, mungkin saya akan bilang sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa enggak dari awal ngomong seperti ini? Kenapa enggak waktu genting begini ngomong ya Rasulullah? Kenapa enggak dari awal ketika naik onta enggak usah pakai gaib, innallaha ma'ana. Ya, naik onta terus enggak usah gaib-gaib. Jadi innallaha ma'ana, jalan santai terus, jalan Banda Aceh Medan, kemudian cok Prabon bacut seprenya hana itu di kafe. Tenang mendak innallaha ma'ana. Adakah begitu Nabi hidup? Enggak begitu Nabi hidup. Pada saat kita sudah mengambil semua sebab akibat, ternyata terjadi di luar kalkulasi kita, di luar matematika kita, saatnya kita tersenyum. Nah, inilah. Jadi masuk pertolongan Allah di sini, enggak ada yang lain. Pasti Allah tolong itu. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Allah bilang, kalaupun kalian enggak sanggup nolong, Allah telah menolong. Id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nah, ketika hanya berdua saja di dalam gua dan dia mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, Allah bersama kita setelah apa? Setelah itu semua sebab diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu bagian dari iman kepada yang gaib. Janji Allah, kita mempersiapkan semua sebab akibat itu. Begitu pula lah yang kita lihat terjadi dengan Yusuf alaihi salam ketika masa yang sangat genting terjadi dengan beliau ketika diturunkan ke dalam sumur oleh saudara-saudara beliau, diturunkan dalam sumur. Itu di luar ekspektasi Yusuf enggak menyangka begitu bengis dan sadis dan kejamnya sahabat abang-abang beliau itu ternyata mau membuang beliau di dalam sumur, entahkah nanti bisa hidup atau mati dalam sumur itu. Ya, diwahyukan oleh Allah, la tunabbi'annahum bi amrim hadza wa hum la yash'urun. Wahai Yusuf, engkau akan memberitahukan kepada mereka nanti siapa kamu nanti suatu saat mereka tidak sadar siapa engkau. Di saat yang genting dan pahit, rasanya tidak ada siapa-siapa di situ. Kadang disitulah kita baru sadar akan janji-janji Allah pada kita. Kadang dalam hidup juga begitu. Pada saat kita berada di puncak, pada saat sibuknya bukan main, kita lupa akan Allah. Tapi pada saat sendiri udah nggak tahu lagi siapa-siapa, udah genting hidup kita, saat itu kadang ternyata Allah kasih kabar gembira pada kita. Ya. Yusuf diberikan kabar gembira oleh Allah. Apa? Tenang saja. Engkau nanti akan beritahukan siapa kamu, itu mereka nggak sadar. Ya, kita lihat kisah Nabi Yusuf bagaimana. Siapanya Nabi Yusuf baru mereka tahu kapan? Ketika Yusuf bukan orang kiri, tetapi orang yang menjadi bendaharawan negeri Mesir. Padahal sudah 2 kali saudara beliau itu mondar-mandir jumpa sama beliau, nggak sadar kalau itu Yusuf. Nggak sadar itu Yusuf. Sampai beliau buat suatu rekayasa khusus, ya, sehingga kemudian mereka baru sadar. Anta Yusuf? Ya, apakah engkau ini Yusuf? Ketika dia berhadapan dengan menteri besar negeri Mesir, engkau ini Yusuf? Naam, ana Yusuf. Ya, aku Yusuf. Dan di situ mereka baru mengakui, laqad atharakallahu alaina. Allah telah melebihkanmu daripada kami. Baru sadar kemudian. Nah, ini semua dijanjikan sama Allah kapan? Ketika dia berada di tingkat yang paling bawah dalam hidup. Ya, di tingkat yang titik paling bawah, mendasar dalam hidup. Tapi ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula lah dalam hidup kita. Mungkin kita berada di titik paling bawah dalam hidup, jangan lupa akan Allah. Kadang di situ kabar gembira Allah kasih tahu pada kita.
Ingat bahwa ke depan Allah akan memberikan fathun qarib, akan berikan kesuksesan, kemudahan dalam hidup. Berimanlah akan itu. Maka beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib di dalam Islam, itu bagian dari optimisme yang tidak akan pernah punah, tidak pernah hancur di dalam iman Islam. Maka kawan-kawan muda, optimislah kalian dalam hidup. Kalau optimis pada kerja, pada job, kalian bisa akan putus asa. Tapi kalau optimis karena Allah, kalian tidak akan pernah putus asa. Maka cari karir, cari job, cari masa depan itu karena Allah, bukan karena yang lain. Maka kau tidak akan pernah kecewa. Sekian, terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.